Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumil amma ba'du. Suara saya masih kedengaran enak. Padahal sudah buka habis dari giginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faminal laili fatahajjad bihi nafilatan lak." Di sebagian malam, mau sepertiganya, mau separuhnya, ditambah sedikit monggo, dikurangi sedikit monggo, laksanakan sholat apa? Nafilah sebagai tambahan. Rasul menjelaskan bagi pribadi Rasul tambahan ini nilainya wajib, bagi kita umatnya ini nilainya sunnah. Jadi nama sholat malam itu pertama adalah sholat tahajud. Apakah dilaksanakan di bulan Ramadan, dilaksanakan di bulan Syawal, namanya tetap apa? Tahajud. Saya tidak tahu sejak kapan ada tambahan definisi harus ditandai dengan tidur dulu. Dari Qurannya ada ketemu, dari hadisnya juga ada ketemu. Itu penamaan sholat apa? Tahajud. Nah, yang kedua dinamakan sholat lail, sholat malam. Nah, yang ketiga dinamakan qiyamul lail. Qiyam itu ada makna umum, ada makna khusus. Makna umum segala ketaatan kepada Allah. Makna khusus pelaksanaan sholat. Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang terakhir dinamakan sholat witir. Tapi supaya dibedakan, orang yang kurang jeli belum bisa membedakan sholat witir dalam tanda kutip yang jumlahnya ganjil atau sholat witir dalam pengertian penutup sholat malam. Sehingga untuk lebih tegasnya, biasanya ulama tidak mengatakan sholat witir witir, tapi ditambah sholat witir Ramadan. Kalau di bulan Syawal, sholat witir Syawal. Kalau Muharram, sholat witir Muharram. Kenapa dinamakan witir? Jumlahnya selalu ganjil. Dulu masih kuat, Rasul itu sholat malamnya 8 rakaat, witirnya 3 rakaat. Ketika sudah mulai gemuk, kayak saya gini, maka dikurangi, sholat malamnya tinggal 6, witirnya tinggal 3. Bahkan pada akhirnya mungkin karena
betul-betul sudah cukup, sholat malamnya tinggal 4, witirnya tinggal 3. Walaupun boleh witir itu hanya 1 rakaat. Itu Aisyah yang banyak cerita, kadang semalam itu Rasul sholatnya 11, kadang Rasul itu sholatnya 9, kadang Rasul itu sholatnya berapa? 7. Misalnya begitu. Bahkan Aisyah cerita, makanya Rasulullah tidak pernah Rasul itu baik di Ramadan maupun di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan lebih dari berapa rakaat? 11 rakaat. Jadi tolong dibiasakan kalau nanti di bulan Ramadan ini 11 rakaat, di bulan Syawal berapa kira-kira? 11 rakaat. Di bulan Dzulhijjah 11 rakaat. Dibiasakan begitu. Kalau mampu. Kalau tidak mampu, boleh sholat malamnya 6 rakaat, witirnya berapa? 3. Nggak mampu, sholat malamnya 4 rakaat, witirnya 3. Nggak mampu, ya witirnya 1. Nggak mampu, nggak apa-apa. Hukumnya juga tidak wajib. Dan tidak ada nama sholat tarawih itu tidak ada. Tidak akan kita jumpai. Saya pernah bikin kuis di hadapan mahasiswa pasca sarjana, bahkan di hadapan mahasiswa S3 calon doktor. Siapa yang mendapatkan hadis, di situ ada kata sholat tarawih, hadiahnya 1 juta. Kalau bisa jawab hari ini. Kalau tidak bisa jawab, baru bisa jawab besok. Hadiahnya menjadi berapa? 2 juta. Ditingkatkan. Kalau bulan depan saya ngaji lagi di sini, baru dapat. Hadiahnya berapa? 30 juta. Setiap hari naik 1 juta. Dan tidak berlaku untuk juara pertama. Maka nanti yang pernah dapat, kedok tularkan ke teman-temannya. Nanti kalau ada 20 orang yang lapor, berarti hari ini dapat berapa? 20 juta. Bulan yang akan datang berapa? 60 juta. Bisa untuk makan bersama. Monggo silakan. Dan ketemu hadis kata-kata sholat apa? Tarawih. Katanya pada zaman Umar itu 23 kan katanya. Yang dimintakan buktinya sampai orang yang melaksanakan qiyam Ramadan itu 23, hadisnya mengatakan qiyamu Ramadan. Karena nasu adalah manusia fi zamani Umar bin Khattab, dulu pada zaman Umar bin Khattab, yang kumuna fi Ramadan, melaksanakan qiyamu Ramadan ala salah sawah isrina rakaat, sebenarnya 23 rakaat. Tetap namanya qiyamu Ramadan. Walaupun pada zaman Umar, sayang hadis ini doe. Dari mana doe? Yang ceritakan Yazid bin Ruman. Katanya Yazid bin Ruman, pada zaman Umar bin Khattab, aneh, Yazid bin Ruman ini lahir tahun 60 Hijrah.
Lah Umar bin Khattab wafat tahun 23 Hijrah. Apa maksudnya? Umar sudah wafat, Yazid belum lahir. Diduga bukan Umar bin Khattab, tapi Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena Umar bin Abdul Aziz itu menjadi khalifah tahun 99 sampai 102 Hijrah. Kalau gitu Yazid bin Ruman kelahiran tahun 60, usianya sudah 40 tahun. Mungkin. Kalau tidak Umar bin Abdul Aziz, mungkin juga Umar Bakri. Mungkin. Itu ceritanya. Jadi pada zaman Umar pun namanya tidak ada sholat tarawih. Maka kalau ada edaran yang sholat 11 rakaat belum sholat tarawih, saya dikasih komentar, memang seumur hidup saya tidak pernah sholat tarawih. Sholat apa? Qiyamul Ramadan. Sholat apa? Tahajud di Ramadan. Sholat apa? Qiyamul Lail fi Ramadan. Sholat apa? Sholat witir Ramadan. Itu. Jadi tidak pernah sholat apa? Tarawih. Coba kalau kita punya buku hadis paling tua, misalnya Muwatta Malik. Cari bab sholat tarawih. Ketemu atau tidak? Tidak akan ketemu. Padahal Imam Malik itu wafat tahun 187 Hijrah. Belum pernah muncul nama sholat apa? Babnya saja tidak ada. Apalagi hadisnya. Muridnya Imam Malik siapa? Imam Syafi'i. Beliau punya banyak buku. Yang paling monumental adalah Al-Um. Coba kalau punya Al-Um, buka bab sholat tarawih, ada atau tidak? Tidak ada. Babnya selalu Qiyamul Ramadan. Di Muwatta Malik juga babnya Qiyamul Ramadan. Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijrah. 200 tahun belum pernah dengar kata sholat apa? Muridnya Imam Syafi'i siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Punya kitab buahnya paling lengkap adalah Musnad Ahmad bin Hanbal. Fikihnya Masail Ahmad bin Hanbal. Buka-buka buku ini, bab sholat tarawih ada atau tidak? Tidak ada. Padahal Imam Ahmad ini wafat tahun 240 Hijrah. Muridnya Imam Syafi'i. Belum pernah mengenal sholat tarawih. Baru muridnya Ahmad ini Imam Bukhari. Kelahiran Bukhara, hijrah ke Hijaz, terkejut ikut Qiyamul Ramadan di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu selesainya Quru Al-Fajri menjelang fajar. Lama sekali, seperti di Magetan ini. Setiap malam hafal 30 juz. Selesainya rata-rata jam 3 dini. Sudah 7 tahun. Bahkan sudah ada 10 masjid tiap malam khatam 30 juz. Coba kalau kalian ikut
kaki itu dengklek. Iya. Insya Allah. Selesainya huruf Al-Fatihah menjelang fajar, sehingga dalam hadis bergegas kami harus pulang ke rumah. Kenapa bergegas? Hatta nakhofa ayyahutanal fala. Karena kami khawatir kehilangan fala. Fala kalau tidak ngerti hadis diterjemahkan kebahagiaan. Kalau ngerti hadis, fala itu artinya makan sahur. Jam 3 segera harus pulang. Khawatir ketinggalan makan apa? Sahur. Sampai di sini. Sehingga Imam Bukhari yang biasanya itu di negaranya paling 1 jam selesai. Saya tidak tahu kalau di sini berapa jam. 2 jam ya, harus selesai. Nah kok di Masjidil Haram itu sampai 6 jam. Habis sholat itu Imam Bukhari dengar, terinspirasi. Wallah, hari sholat tarawih. Ini baru layak namanya sholat apa? Tarawih. Diduga orang pertama kali yang memberi nama sholat tarawih itu Imam Bukhari. Karena guru-guru sebelumnya tidak pernah memberi nama sholat tarawih. Guru-gurunya hanya cerita sifat sholat malamnya yang tarawih, banyak istirahat. Apakah gara-gara penjelasan sang guru itu akhirnya Imam Bukhari punya istilah baru ini namanya sholat tarawih. Saya yakin kalau Imam Bukhari sempat hijrah ke pondok Al-Fatah ini, kemudian menikmati sholat qiyam Ramadan bersama kita, habis sholat itu dengar-dengar terinspirasi nama baru Allah dari inilah ya namanya sholat apa? Balapan. Lah yang 23 nyalip yang 11. Apalagi sesama 11 buat. Karena di masyarakat itu lagi tren imam yang hebat itu yang lebih cepat. Jadi di tempat saya itu antara Sujolor sama Sujokidul. Nah, kalau sudah Ramadan ini anak-anak Sujolor berujuk ke Sujokidul. Saya tanya, kenapa nggak sholat di Sujolor? Kau enak Sujokidul Ustaz? Oh, lebih cepat. Tahu dari mana nah, judulnya duluan sudah kidul daripada sudah loh gara-gara jidoran. Kan kalau selesai kan jidori. Jadi imam yang favorit itu yang paling apa? Tepat. Yang lambat-lambat akan tergusur. Apalagi Imam Bukhari hijrah kemana? Ke Blitar. Yang 23 rakaat hanya 7 menit gitu. Wah, habis ngikuti sholat, dengar lagi. Muncul istilah baru, wallah, di sholat kilatun. Ini baru layak namanya sholat apa? Kilat. Lah kok tahun ini lebih cepat lagi. Bukan 7 menit, 6 menit nambah. Imam Bukhari bikin istilah baru. Ini bukan sholat kilat, super kilat. Tidak tahu nanti buruk barangkali. Ya Allah. Karena Imam Bukhari yang memberi nama. Wah, viral di kalangan ulama fikih. Tapi tidak viral di ulama. Ya, terima kasih Bapak Ibu Serta Baitul Atom akan tadi luar biasa apa yang disampaikan oleh Mas Gun. Ini adalah dulu memang di waktu pada Bapak Gus ini waktu ikut
Sebab apa? Saya tidak pernah menyalahkan teman-teman jamaah yang nawaitunya sholat tarawih, monggo. Tapi wujudkan niat itu sesuai dengan perbuatan. Nah, kalau nawaitunya sholat tarawih, tapi kenyataannya kilat, itu kan kontradiksi antara niat dengan perbuatan. Tapi kalau nawaitunya qiyam Ramadan, mau cepat silakan, mau lambat silakan, tidak ada unsur kontradiksi. Itu sebabnya di mana-mana saya nyarankan walaupun penamaan lebih baik ikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita hidup pada zaman Rasul, teman-teman kader Rasul itu kayak Abu Hurairah itu diwasiati Rasul, qiyam Ramadan, qiyamul lail itu dikerjakan di awal malam. Kenapa? Habis yang namanya sholat malam itu ada tugas tambahan. Tugasnya apa? Mudzakarah. Kehidupan kader itu siluan, bagikan pinang dibelah dua. Kalau ada Abu Ayyub Al-Ansori ketemu temannya, korinnya Uqbah bin Amir. Dua orang ini semayanan. Kata Uqbah, pagi ini aku mulai sama Rasul, dampingi Rasul, muntiti Rasul. Siapa tahu ada hadis direkam oleh. Direkam pakai apa? Pakai hafal. Ganti nanti siang Abu Ayyub pulang sama Rasul kayak sip begitu. Nah, setelah selesai kedua kader ini melaksanakan qiyam lail, mudzakarah. Apa yang diterima oleh Uqbah pagi tadi disampaikan kepada temannya Abu Ayyub Al-Ansori. Apa yang diterima oleh temannya Abu Ayyub Al-Ansori disampaikan kepada Uqbah bin Amir. Dalam istilah ilmu hadis ini namanya riwayatul akron, riwayat sesama teman dekat. Qorib itu artinya teman apa? Dekat. Maka ada namanya haji kiron. Umroh ini untuk teman dekat, haji dan umroh. Begitu. Bahagia kalau kehidupan kader seperti ini yang akan dijanjikan oleh Rasul. Sabatun yudhillullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Di mana tempatnya? Di padang mahsyar. 7 golongan itu diantaranya warajulan tahadasila ijtana'i wa aqom. 2 orang lutang lutut, keduanya ini ketemu karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Siapa tahu nanti di sini buat seperti itu, tapi jangan kumpul kebo. Ini kumpul karena Allah, pisah pun juga karena Allah. Nah, sebagian sahabat termasuk Rasul pembiasaannya itu tengah malam. Qorib lain. Apa rahasianya? Karena Rasul pernah dawuh yang zilu rabbuna ila sama dunya fi qa'ri kulli lail. Allah itu turun dari alam arasnya sampai ke Baitul Izzah pada setiap tengah malam, menawarkan 3 hal. Hal min musafirin, wa hal min taibin, wa hal min sa'ilin. Ada enggak tengah malam ini yang baku yang mohon ampunan?
Aku ampuni, kata Allah. Alhamdulillah, ditandai dengan tidur. Ditawarkan lagi, hal min mustajibin, ada enggak yang bertobat? Aku terima taubatnya. Alhamdulillah, ditandai dengan pendengkur. Wahal min sa'ilin, ada enggak tengah malam ini yang minta-minta hambaku? Fa'utiya ilaih, aku beri. Alhamdulillah, ditandai sama melungker. Ya sudah, sumar. Menurut lagi sehingga hamba yang baik tengah malam disambut, mohon ampunan kepada Allah, bertobat, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Minta, mudah-mudahan diberi oleh Allah. Yang belum punya jodoh ada di sini, minta kepada Allah. Dia segera dapat apa? Jodoh. Kiamat kan sudah dekat. Jangan ikut ustadznya. Ustadznya memang ingin kawin di surga. Masya Allah. Itu hebatnya. Abu Bakar kapan? Ikut tengah malam. Mungkin dia dapat SMS, WA dari putrinya Aisyah. Atau Abu Bakar tanya, putriku, katanya Rasul dia mulainya jam piro, tengah malam mungkin. Jadi Abu Bakar itu lebih senangnya bukan di awal malam, di tengah. Nah, lain dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu punya tugas dulu, meronda dulu. Jangan disalahkan loh anak-anak, meronda, bukan merondo. Rondo lah, boleh rondo. Meronda di samping. Nah, kalau sudah selesai, baru melaksanakan sholat malam qiyamul Ramadan. Karena ketiga-tiganya ada tuntunan, semuanya afdal. Maka yang ingin qiyamul Ramadan di awal malam, afdal atau tidak? Afdal. Yang di tengah malam, afdal. Yang di akhir malam, afdal. Yang tidak afdal, yang tidak sholat. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sehingga ulama itu memahami durasi qiyamul lail wajar sekali. Mulai pada isya berakhir nanti datangnya waktu subuh. Seperti itu kan. Kalau kita hidup dengan Rasul wafat, kita dipimpin oleh Abu Bakar. Sama. Ada yang mempertahankan di awal malam, ada yang senang di tengah malam, ada yang ingin di akhir. Pada waktu Abu Bakar wafat, kita dipimpin Umar. Sama. Ada yang di awal malam, ada yang di tengah malam, ada yang di akhir. Sehingga ketika Umar bin Khattab meronda melintasi masjid, apa ini namanya? Masjid apa ini? Baitur Rahim. Melintasi masjid Baitur Rahim, terkejut. Kok di masjid ini ada jamaah mutafarriqah, jamaah merjil? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh. Karena ini sholat sunnah. Kalau sholat wajib, haram. Tidak boleh ada jamaah dalam jamaah. Selagi imam belum salam, yang baru datang wajib menjadi mas. Jangan sampai belum salam, bikin jamaah Tapi kalau sholat sunnah, tidak ada masalah. Kok bisa merenjang-renjang begitu? Jam 8 gemerutu berlima, berjamaah berlima.
Nanti kira-kira jam 9 bergemerutuk bertujuh, berjamaah bertujuh. Sini dapat 2 rakaat, istirahat total. Ini baru mulai. Jam 10 gemerutuk ber-10, berjamaah ber-10. Ini dapat 6, ini dapat 4, ini baru mulai. Nah, begitu. Tapi Umar ini orang cerdas. Orang hebat, pointernya luar biasa, ijtihadnya banyak. Walaupun mercil-mercil ini boleh, dalam pandangan Umar bin Khattab, ini bahasa Inggrisnya ta'elo. Bahasa Inggrisnya apa? Ta'elo. Tak bagus. Errornya gimana? Walaupun sholat sunnah, imamnya tetap apa? 1. Ini pikiran brilian, hebat, tapi sulit dipraktekkan. Jadi ini gagasannya anak muda-muda sering itu daki-daki, tapi tidak bisa dipraktekkan. Coba kalau kita hidup zaman Umar, kita akan tanya, Khalifah, kalau imamnya 1, memang kita kumpul jam berapa? Ada jam enggak pada waktu itu? Enggak ada. Ditandai dengan azan, radius berapa meter yang kedengaran. Apalagi suara anjingnya kurang gen. Kuat noy kan kerumur. Itu cerita. Akhirnya muncul gagasan gini aja Khalifah. Kalau memang disatukan, paling enak, ayo rame-rame sholat isya, ayo rame-rame qiyamu Ramadan. Gitu. Kira-kira kalau kalian jadi khalifah setuju apa tidak? Enggak setuju. Kok enggak setuju? Wong maunya istiqomah di akhir. Nah, ulah kok umat menuntut di awal. Nah, tapi pemimpin itu harus bijak. Basiruhum wala tunasiruhum. Yasiruhum wala tuasiruhum. Beri kabar gembira. Jangan selalu ditakut-takuti. Permudah urusan mereka. Jangan ya sudah. Kalau kalian menuntut di awal malam silakan. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa ikut. Gimana khalifah? Kenapa tidak ikut? Dia bertahan istiqomah di akhir. Tenang. Saya tunjuk untuk kalian 2 orang. 1, Ubay bin Ka'ab. 2, Tamim Ad-Dari. Ayyakuma linnasi fi Ramadan. Kedua-duanya ini diperintahkan Umar bin Khattab untuk mengimami qiyamul Ramadan terhadap umat ini di Ihda Asrota Rob sebanyak 11 rakaat. Ini baru hadisnya sahih dari sekretaris pribadinya Umar, Sa'id bin Yazid. Nah, dari ya, ambil tipologi kitab Sunan, ambil miliknya Imam Malik. Ayo apa ngebawakan ini? Ayo apa carane? Ayo apa carane? Narik ke bawah ini gimana carane? Aduh, ya Allah. Mana kok gak ke bawah? Malik. Kata kuncinya dari kita cari di Muwatta Imam Malik karena pernah membaca, dicentang, cari, klik. Nah, ketemu sudah. Saya tutup dulu biar tidak ganggu. Klik. Klik. Oh, enggak mau.
Mau kan? Tapi itu dulu. Oh, nggih. Alhamdulillah. Ya. FN 10. Nah, ini Malik. An Malik Muhammad bin Yusuf An Sa'ib bin Yazid. Nah, ini sekretaris pribadinya Rasul. Paling enak apa? Di kopi aja ya, paling enak. Biar yang belakang kelihatan. Biar yang belakang kelihatan, dibuka Word. Word, apa? View. Mana maksudnya? Dibesarkan berapa? Mau berapa? 48. Oh, kebetulan ya. Kira 36 aja. Nah, kelihatan? Biar kelihatan indah, diratakan dulu. Nah, dikeluarkan oleh Imam Malik nomor hadis 379 dari gurunya Muhammad bin Yusuf An Sa'id bin Yazid, ini sekretaris pribadinya Umar bin Khattab. Anal qala, bahwasanya ia berkata, Amaro memerintah siapa? Umar bin Khattab. Yang diperintah siapa? Satu, Ubay bin Ka'ab. Yang kedua, Tamim ad-Dari. Ini imam tetapnya, ini imam badalnya. Ayyakuma, untuk berdiri mengimami anak manusia bi'idda asrota rok'at. Sebanyak berapa? 11 rakaat. Ini perintah Umar bin Waqad kana al-qari'u yaqra'una bil mi'in. Pada waktu itu imamnya yang dibaca ayat ratusan. Al-Baqarah hatam ditambah alifin alifin hatam tambah melakukan alal aisi, sehingga di antara kami ada yang bertegel sadar pada tongkatnya, tendenan mintulil qiyam, karena panjangnya bacaan, panjangnya berdiri. Wa ma kunna, dan tidaklah kami nansarifu, pulang kembali ke rumah illa al-fajri, sehingga nanti datangnya ujung-ujungnya apa? Itu hadis Imam Malik, babnya qiyamu Ramadan. Itu ceritanya pada waktu kita zaman Umar. Kenapa Umar dan imami? Dia bertahan istiqomah menjalani di akhir. Begitu meronda lagi melewati masjid ini, takut. Wah, ternyata umatku sudah menyatu. Imamnya di bawah pimpinan siapa? Ustadz Maskar. Udah tidak percil-percil. Muncul ungkapan Umar bin Khattab, nikmat bin ati. Ini kalau tidak ngerti asbabul wurud, gagal paham. Kalau nggak ngerti, ternyata ada bid'ah hasanah. Karena ada kata-kata Umar, nikmat bin ati.
nikmat bid'ah. Ini berarti ada istilah bid'ah hasanah. Enggak. Ungkapan Umar bid'ah tidak dibawa makna syar'i, tetapi dibawa makna lughawi. Bid'ah itu artinya kebagusan. Sholat malam bagus, berjamaah bagus. Kalau imannya satu, ini lebih bagus. Maka sebaik-baik kebagusan ya kayak begini ini. Tidak lagi merencil, tapi jamaahnya menyatu. Kenapa? Kalau kita hidup pada zaman Umar, tidak ada yang baru. Sholat malamnya sudah dicontohkan Rasul atau belum? Sudah. Berjamaahnya sudah dicontohkan Rasul atau belum? Sudah. Hitungannya pun sudah dicontohkan oleh Rasul. Nggak ada yang baru. Sama sekali tidak ada yang baru. Maka ungkapan Umar nikmat bid'ah di hari bukan diartikan bid'ah hasanah, tapi sebaik-baik kebagusan ya seperti ini. Karena tidak ada yang baru pada zaman Umar bin. Sejak itulah kita melaksanakan qiyam Ramadan tidak di tengah malam, tidak di akhir malam, tapi di awal malam. Itu babak pertama kali kita rame-rame qiyam Ramadan di awal malam. Jumlahnya berapa? Sama. Nanti riwayatnya Umar, riwayatnya Ibnu Abbas, riwayatnya Aisyah. Sholat malam itu 11 rakaat. Itu ceritanya. Nah, akhirnya terjadi kasus. Kalau kita di Mekah, itu memang 11. Tapi praktiknya apa? 2 rakaat, salam, istirahat panjang, ngeluk geger. Nah, waktu itulah dimanfaatkan teman-teman untuk tawaf. Dimanfaatkan untuk tawaf. Jadi istirahat itu bukan tidur. Ya. Istirahat itu perubahan dari satu kondisi menuju kondisi yang lain. Anak-anakku sekarang duduknya sila, pegel, selonjorkan kaki. Pegel mana? Silo mana? Pegel mana? Ambek meleset. Pegel mana? Ngadel. Pegel mana? Lungguh mana? Itu namanya istirahat. Fa'idza faragta fansur. Tapi jangan lupa wa ila rabbika. Siapa bilang istirahat tidur? Coba ke rumah sakit. Susah tidur terus itu. Ingin vakum langsung. Itu ceritanya. Nah, penduduk Madinah GR. Apa GR itu? Gede rumah mesok enak ya di Mekah. Bisa tambah-tambah tawaf itu menurut hadis nilainya sama dengan sholat. Maka penduduk Madinah nggak mau kalah. 11 kalikan 2 ketemu 22. Biar witir ditambah 1 sehingga jumlahnya jadi berapa? 23. Itu sejarahnya begitu. Penduduk Maroko, GR, mazhab Malikiyah itu. 23 kan di Masjid Nabawi. Masjidnya mulianya luar biasa. Kita tidak punya masjid mulia itu. Dia tidak kalah. 23 kali kan 2. 40. Begitu. Dia berpikir namanya sholat sunnah, mudah-mudahan banyak rakaatnya, banyak apa? Banyak. Gitu.
Lah di Indonesia, saya punya pemikiran. Maroko itu 47, bahasa Arabnya ceskem. Jadi bahasa nomor 1. Lah Indonesia, banyak yang 0 bodul. Gimana 47 itu kalikan 2. Lah 1. Kita coba yuk. Kalau betul-betul dicoba, bukan go publik, publiknya yang go. Ya. Itu pemikiran. Karena merasa tidak dibatasi, sholat sunnah itu mudah-mudahan makin banyak, makin pahalanya makin banyak. Itu. Maka saya tidak mempermasalahkan mau sholatnya 11, monggo 23, monggo 47, monggo 95, monggo. Kalau perlu dikalikan 2 lagi. Emang itu ceritanya. Jadi teman-teman yang 23 rakaat, biasakan nanti di bulan Syawal 23 rakaat. Ayo, kuat apa enggak? Nanti di bulan Muharram 23 rakaat. Lawang 11 kadang-kadang enggak. Itu ceritanya. Maka sebagian kaum melihat 11 ini sudah uswatun hasanah. Jalani ini aja susahnya luar. Ya. Maka kalau saya diminta imami di perumahan-perumahan, itu saya tanya, mau 11 atau 23? Mesti jawabannya 11 mawon. Kenapa enggak 23? Kemeng. Coba AR Fakhruddin sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah diundang ke Jombang, ke Tebuireng Jombang di bulan Ramadan, disuruh ngimami. Maka Pak AR itu bijak. Iki sholatnya model NU atau Muhammadiyah. NU. Ya sudah, dijalani 2 rakaat itu cowok. Bacaannya panjang. Bareng rewolu ditakoni temen Pak NU Muhammadiyah mawon. Akhirnya Gus Dur angkat bicara. Baru kali ini ribuan warga NU dimuhammadiyahkan oleh seorang. Kenapa bicara organisasi? Mestinya kan bicara keilmuan. Itu ceritanya. Kapan ya targetnya itu bukan kuantitas, tapi apa? Kualitas. Yang namanya Masjidil Haram itu bukan miliknya satu mazhab. Sama dengan Masjid Nabawi, bukan miliknya satu mazhab. Seluruh mazhab merasa berat memanfaatkan Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Sehingga dulu di Masjidil Haram itu sholat tarawih qiyamul Ramadan itu 3 babak. Babak yang pertama kali yang 11 rakaat, yang 23 nggak mau ikut, maklum kalau nggak imamnya nggak mau. Mestinya ikut saja, jangan ditutup dengan dihitung. Nanti kan bisa nambah. Tapi dasar umat Islam kalau nggak pemimpinnya nggak mau. Selesai yang 11 rakaat, ganti yang 23 rakaat. Yang 47 tidak mau ikut. Tunggu nanti imam. Babak yang ketiga 47 rakaat. Baru mereka ikut. Kenyataan di lapangan sering kehabisan waktu. Karena sering kehabisan waktu, mereka ikhlas dipotong 10 rakaat.
Jadi tidak 47, tinggal berapa? 37. Ada sejarahnya. Sudah dipotong 10 rakaat, masih tidak cukup lagi. Mau dikorting lagi? Ya nggak mau. Korting terus, nanti tinggal 11. Akhirnya apa? Karena tidak mau. Satu Masjidil Haram berdiri 3 imam. Masuk. Imam yang pertama 11 rakaat. Imam yang kedua 23 rakaat. Yang ketiga 47 rakaat. Ini baru musabaqah sholat. Di satu masjid itu. Penguasa kerajaan Suud melihat seperti itu, teringat zaman Umar bin Khattab. Kok ada ya jamaah merenjil? Bedanya zaman Umar tidak ada yang lebih 11. Kalau ini kelompok 11, kelompok 23 digagas, nggak bagus, tak elok begini. Eloknya imamnya berapa? 1. Babak pertama kali disatukan, lah kok imamnya tidak 11, imamnya tidak 47, tapi 23 rakaat. Geger atau tidak? Geger. Yang punya negara kan 11 rakaat. Bijaknya imam ini mengatakan, wahai umat, menjaga kesatuan hukumnya wajib. Sholat tarawih hukumnya sunnah. Yuk kita dulukan yang wajib daripada yang sunnah. Sejak itu dia Ramadannya setelah rakaat 23 rakaat. Penduduk Mekah memboikot, tidak mau ikut. Tengah malam rakaat 11 rakaat. Ribut tidak masyarakat? Ribut. Lah itu ayo terawih mana? Enggak terawih. Mereka witir Ramadan, ganti istilah. Tidak terawih tapi witir Ramadan. Sehingga ada 2 babak. Babak yang pertama 23 rakaat, babak yang kedua 11 rakaat. Lah kok yang disorting itu bukan yang 23, tapi yang 11. Geger dak Indonesia? Geger. Ditanya, kenapa kok yang direlay yang 11? Dijawab oleh Pak Direkturnya. Kalau yang disorting itu yang 23 rakaat, di sini jam 12 tidak ono sing delok. Tapi kalau sananya jam 10:30 disorting di jam 3 sambil menikmati makan sahur. Gitu. Makanya ulama sepakat tidak boleh belajar agama lewat umum. Bahkan amal ahli Madinah laisa bihun hujjah. Belajar Islam itu jangan dari umum tapi dari tuntunan. Nah, jangan seperti bapak saya, bapak mertua saya. Waktu pulang dari hajian ngomong, Din, aku saiki mantep dari Muhammadiyah. Loh, kok gitu, Pak? Ayo, pono-pono itu sholat subuh gak tahu amal witir, gak tahu anak kumute, persis kayak Muhammadiyah. Nah, selama saya sana sholat sana, Bismillah aku gak tahu dikeraskan, persis kayak Muhammadiyah kok. Saya khawatir nanti umroh di bulan Ramadan balik NU. Nah, teramanya terlalu lekor ya. Itu bahayanya belajar Islam. Jangan dari tuntunan, tapi jangan dari umum, tapi dari tuntun. Muncul lagi pertanyaan. Terus kalau 11 itu berapa?
Waduh, kalau ingin hadis yang paling rajih, paling kuat, nggak ada melebihi hadis Aisyah. Kenapa? Ini sholat malam biasanya dikerjakan Rasul di rumah. Maka kesaksian penghuni rumah jauh lebih valid, jauh lebih agung. Karena Rasul kadang-kadang sholat malamnya di luar, tidak menutup kemungkinan orang luar juga cerita. Tapi informasi dari dalam dengan dari luar lebih hebat mana? Lebih hebat dalam. Itu ceritanya. Maka kalau cari yang paling rajin, tidak ada hadis yang lebih rajin dibandingkan hari Aisyah. Cerita Aisyah. Sholat yang namanya qiyamul Ramadannya Rasul 4 rakaat. Jangan kamu tanya panjangnya bacaan. Jangan kamu tanya bagusnya. Kemudian sholat 4 rakaat. Jangan kamu tanya panjangnya bacaan. Jangan kamu tanya bagusnya. Kemudian witir 3 rakaat. Itu yang paling rajin. Belum pernah kita temukan bandingannya. Apalagi riwayat Ibnu Abbas. Saya pun ada di sini. Lupa saya. Sifat kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan pakai teropong. Teropong. Nah, ini hadisnya Aisyah. Dikeluarkan, saya malah nggak kelihatan. Nah, dikeluarkan Bukhari 1147, terulang 2013, terulang lagi 3569, dikeluarkan Muslim nomor urut 738, dikeluarkan Ibnu Huzaimah nomor urut 49, terulang 1166, dikeluarkan Abu Daud 1341, keluarkan Tirmizi nomor urut 4439, dikeluarkan Nasai nomor urut 1697, dikeluarkan Ahmad nomor urut 24.073, terulang 24.162, terulang lagi 24.446, dikeluarkan Malik dalam Muwatta nomor urut 315. Nah, kalau ingin tahu gimana caranya kok bisa begini, gampang. Nanti kalau sudah kuliahnya di S6, nah, Ustaz Masal kan baru S2, nanti S3, S4, S5 sampai S Kanipo, sampai S Teler. Ini yang paling problemnya apa? Memahami itu.
Problemnya apa? Memahami hadis ini kaifan. Jadi Abi Salamah bin Abdurrahman ini tanya kepada Aisyah. Apa pertanyaannya? Kaifakanat sholatu Rasul? Bagaimana sih sifat tata krama sholatnya Rasul di Ramadan? Ketika di bulan Ramadan ini sangat spesifik. Sholat. Aisyah cerita, maka Rasulullah tidak pernah Rasul itu yazidu menambahi fi Ramadan, baik sholat malamnya di bulan Ramadan wala fi ghairihi, maupun di luar bulan Ramadan, ala ihda asrota atas, melebihi dari 11 rakaat. Rinciannya gimana? Muncul yusolli arba'a raka'atin, 4 sholat, 4 rakaat. Fala tas'alu, jangan kamu tanya an husnihinna wa tulihinna. Selesai. Kemudian summa yusolli arba'a raka'at, sholat lagi 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kemudian summa yusolli salasan. Salasannya itu sholat apa? Witir. Lagi yang Ramadannya berapa? 8. 8 tambah 3, 11. Baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Supaya dipahami, ini bukan hadis qauli. Problemnya apa? Ustaz, saya biasanya 11. Nah, imami terulikur ya Ustaz. Sama dengan hadis sahih banget. Wahai umat, nanti kalau sudah dengar takbiran, batalkan puasamu. Sahih toh? Sahih. Lah kok jek 17 dina jamaah boge. Hari raya asal Rebo Wage. Jek 17 dina wis takbiran. Berdasarkan hadis yang sahih, kalau sudah dengar takbiran, batalkan puasa. Belum sampai batal. Puasa jek 17. Jadi hadisnya sudah sahih. Siapa yang sholat bersama imam sampai akhir, kutiba lahu qiyamal lail, ditulis baginya seperti sholat semalam suntuk. Benar. Maka kalau ingin memahami harfiah, saya sholat 11 ya Ustaz, imamnya 13. Ya wis, sholat 8 rakaat, entenono witir. Entenono imam witir. Lah yang repot ini Ustaz, saya 13 lah, imamnya 11 sih. Oh, imamnya buyar aku tambah Ustaz. Bingung mah. Ya ini ibadah boleh pahala ya ini. Kapan ya ibadah itu jangan ibadah pahala oriented. Ibadah itu murni menjalankan ketaatan kepada insya Allah kita akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pesan moralnya ya selesaikan sampai tuntas. Ya saya 11 Ustaz, ya sudah ikuti sampai imam 8, witir sendiri boleh. Tapong tadi telulik sampai selesainya kita tuntas 11 rakaat. Itu hadisnya sampai. Yang pertama, ini jadi problem. Problemnya apa? Saya sering tanya dulu. Setelah Isya sudah sholat 11 rakaat. Sudah ditutup dengan sholat apa? Witir. Terus ingin sholat lagi. Saya tanya dulu. Pertanyaan saya, menurut Anda 11 rakaat itu batasan atau bukan? Itu dulu.
Batasannya saat nek dibatas itu tuh ojo ditambahi. Berarti tidak boleh sholat, boleh. Bukan sholat malam, sholat sunnah muntaha. Mau istilah ulama, sholatnya nanti sholat entah obat, entah sholat apa maneh hajat, entah sholat apa maneh apa tasbih, entah sholat apa maneh silakan. Dan tidak perlu ditutup dengan witir. Itu beda kalau jawabannya Ustaz, 11 itu bukan batasan. Kalau memang bukan batasan, hilangkan witirnya dulu. Ilho, sholat 1 rakaat menggugurkan witir. Baru silakan tambah sekehendaknya, nanti diakhiri dengan witir. Kayak Rasul itu gitu. Sebelum bepergian, katanya Ibnu Abbas yang mendampingi Rasul itu sholat malam wajib. Sehingga sebelum bepergian, sholat 4 rakaat itu ditutup dengan witir. Selesai tahu? Selesai. Sampai di tempat tujuan Ibnu Abbas cerita masih ada sisa malam. Sehingga apa yang dilakukan Rasul? Sholat 1 rakaat menghilangkan witirnya, menambah 4 rakaat, baru ditutup dengan witir. Sehingga Ibnu Abbas itu sama dengan Aisyah, tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Begitu caranya begitu. Jadi bergantung kira-kira 11 rakaat itu sebagai batasan atau tidak. Maka saya terkejut di Masjid An-Nur. Setelah dia mulai di awal malam 11 rakaat ada pengumuman. Nanti malam diadakan sholat tahajud. Loh, ngadekannya. Nah yang kita lakukan ini sholat apa? Kalau bukan sholat apa? Tahajud. Terus saya tanya, nanti tahajudnya berapa? 11. Nah, lolikur belum pulang sini. Itu ceritanya. Karena nggak paham bahwa yang namanya sholat tahajud itu sama dengan qiyamul lail, sama dengan sholatul lail, sama dengan sholat witir Ramadan atau sholat witir yang